Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini saya akan membahas terkait soal kasus KMB. Nah, jadi kasusnya, soalnya ada. Jadi cara menjawab soal KMB itu, kita cukup fokus pada poin-poin penting dari sebuah soal. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga langsung kita membaca apa yang diminta dari soal tersebut. Jadi pertanyaan soal dari kasus soal ini itu adalah apa tindakan mandiri perawat. Jadi kata kuncinya apa tindakan mandiri perawat. Sehingga kita fokusnya nanti dari soal tersebut apa yang menjadi tindakan mandiri perawat. Nah, kemudian yang tadi cara pertama tadi bahwa soalnya kita hanya cukup membaca yang penting saja. Nah, jadi nggak usah membaca keseluruhan soal, tapi cukup membaca data. Misalnya di sini pasien didiagnosis pneumonia, kemudian mengalami penurunan kesadaran, tampak sesak nafas, suara nafas gargling, kemudian menggunakan otot bantu pernafasan, tekanan darah 90/60, nadi 89 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Nah, jadi setelah kita membaca soal tersebut, kita amati satu-satu jawabannya. Di sini yang pertama adalah mengatur posisi semivolar, kemudian melakukan clapping, suction, nebulizer, dan oksigen. Nah, kalau kita lihat jawaban dari option A sampai E, ini semua adalah tindakan yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi sistem apa dalam sistem pernapasan, yaitu terkait dengan airway. Tapi apakah semua option A, B, C, D, E ini merupakan tindakan mandiri perawat kayak gitu kan? Nah, itu kita lihat. Nah, jadi bisa adik-adik mengeluarkan option yang bukan merupakan tindakan mandiri, yang itu merupakan mungkin tindakan kolaboratif, misalnya nebulizer gitu ya. Nah, eh, jadi kalau lihat dari datanya, semua data-data tadi yaitu lebih banyak yang berkaitan dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu masalah airway. Nah, gimana kita mengatasi tindakan masalah airway? Ingat, ketika kita mengatasi masalah airway, itu kita harus berfokus dulu bagaimana mengatasi jalan nafasnya. Meskipun misalnya kalau ada yang menjawab oksigen ya, yang pilihan oksigen. Oksigen ini tidak akan maksimal diberikan ketika masalah RW-nya itu tidak diatasi. Sehingga pemikiran kita, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah RW-nya ini? Nah, kalau misalnya mengatur posisi semivolar, nah ini adalah salah satu tindakan mandiri perawat. Tetapi apakah bisa dilakukan tindakan posisi semivolar? Jadi kalau semivolar itu kan biasanya 30 sampai 45 derajat, yang memang tujuannya adalah untuk memberikan posisi yang nyaman dan mencegah aspirasi, dan memang digunakan untuk pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Tetapi teman-teman, di sini kita lihat data di awal bahwa pasien itu mengalami penurunan kesadaran, sehingga tindakan mengatur posisi semivolar ini tidak bisa kita pakai karena untuk pasien yang penurunan kesadaran itu harus eh, posisi kepalanya itu adalah datar ya, atau kemudian kita melakukan head tilt chin lift kayak gitu, bukan dengan meninggikan kepalanya 30 sampai 40 derajat. Justru dengan posisi semipolar ini itu akan menyebabkan pasien tersumbat jalan nafasnya. Tuh. Nah, jadi option A ini kurang tepat ya. Kemudian option B melakukan clapping. Nah, clapping ini adalah salah satu teknik yang diberikan untuk tindakan fisioterapi dada, ya. Tujuannya untuk mengeluarkan lendir dari jalan nafas, gitu. Tetapi pasien ini yang menjadi masalah sumbatan jalan nafasnya itu bukan eh, wheezing atau kemudian ada rongki, tetapi lebih ke ada suara nafas gargling, sehingga tindakan clapping ini kurang tepat gitu. Dan memang kalau fisioterapi dada ini atau clapping itu posisinya harus Trendelenburg ya, kepalanya lebih rendah dibandingkan kaki. Padahal pasiennya ini mengalami penurunan kesadaran, jadi kurang tepat. Nah, kemudian yang D, nebulizer ya. Nebulizer itu tindakan untuk kemudian membuka spasme jalan nafas, sementara pasien ini tidak terdapat data
wheezing yang biasanya pada pasien asma. Tapi yang ada sumbatan nafasnya adalah gargling, sehingga nebulizer ini kurang tepat. Nah, yang saya juga katakan bahwa oksigen, kalau jawaban E itu adalah memberikan oksigen, itu tidak akan maksimal diberikan selama jalan nafas itu belum teratasi gitu ya. Jadi kalau oksigen ini lebih ke terapi, bagaimana kita memberikan terapi di breathing-nya ya. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk kasus soal ini adalah suction. Kenapa suction? Karena suction ini adalah tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi ketika ada sumbatan jalan nafas yang berupa cairan gitu. Jadi gargling ini adalah kondisi ada cairan yang ada di area jalan nafas pasien. Nah, sehingga itu harus dikeluarkan ya. Caranya dengan apa? Dengan cara melakukan suction. Sehingga jawaban dari soal ini adalah melakukan suction. Demikian untuk soal yang pembahasan soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami. Selamat pagi.